Hai guys, selamat datang di channel Kelas Kosong. Gue Edo, gue ingin mengajak lu semua untuk nge-review manga One Piece chapter 1 guys. Ini adalah chapter yang berjudul Romance Dawn, awal petualangan One Piece guys. Langsung aja kita masuk ke halaman yang pertama. Dan ini dia gambarnya guys. Halaman pertama dari chapter 1 ini guys menampilkan wajah sang raja bajak laut alias Gold the Roger yang sedang tersenyum saat akan dieksekusi mati guys. Menurut gue sih senyumannya ini kayak menandakan kepuasan gitu guys ya. Nggak ada tanda-tanda keputusasaan sama sekali dari wajahnya Gold the Roger. Seolah-olah semua yang terjadi di dunia One Piece itu emang udah dia rencanain, termasuk kematiannya juga guys. Nah, kali kita bisa lihat ya, kita zoom nih gambar wajahnya Gold Roger, dan kumisnya tuh panjang banget guys ya, kalau kalian lihat. Tapi kumisnya ini kayaknya dari lubang hidung guys. Ini kumis apa bulu hidung ya guys ya? Ini sih kayak bulu hidung deh, bukan kumis ini. Lu lihat, kalau kumis kan di bibir, di sini. Ini Gold Roger bulunya dari sini guys, dari lubang hidung tuh. Lihat gambarnya tuh. Kocak juga ya gambarnya. Dan gambar-gambar manganya ini bersumber dari situs Manga Plus guys. Manga Plus. Karena Manga Plus adalah website resmi, website legal untuk baca manga guys, dan di sana juga gambarnya jernih banget guys. Jadi kalau kalian baca di website bajakan pasti gambarnya nggak akan sejernih Manga Plus guys. Langsung aja kita ke halaman yang kedua guys ya. Nah, ini dia halaman kedua dari chapter 1 itu berisi cover guys, cover chapternya. Jadi di One Piece itu setiap chapter dia punya cover. Nah, biasanya chapter-chapter yang sekarang ini covernya itu adanya di halaman pertama guys. Tapi khusus chapter 1 ini covernya ada di halaman kedua. Jadi ini kayak jadi ciri khas yang cukup unik gitu guys. Menurut kalian ini spesial nggak? Nah, di covernya ini, di halaman kedua ini menampilkan kru-krunya Seng ya guys ya. Ada si Sengnya, ada si Lucky Row, terus ada si Yasop, bapaknya Usopp nih ya. Tapi yang uniknya di sini ada gambar Nami guys. Padahal di chapter 1 ini tuh belum ada cerita tentang Nami. Tokoh Nami itu belum muncul di chapter 1 guys. Malah Ben Beckman yang merupakan wakil kapten dari krunya Shanks, dari krunya si Jackie, malah nggak ada di chapter. Apa jangan-jangan waktu bikin cover ini Oda Sensei belum kepikiran tentang Ben Beckman ya? Jadi Ben Beckman itu karakternya belum tercipta gitu guys. Akhirnya, tapi Nami udah tercipta gitu. Akhirnya Nami yang dimasukin ke cover ini. Terus halaman ketiganya itu berisi gambarnya Luffy. Luffy yang sudah remaja ya, udah dewasa guys. Dan Luffy itu emang matanya blow banget ya. Manga karakter manga yang matanya blow banget ya Luffy guys. Sekarang kita masuk ke halaman yang keempat guys. Halaman 4 chapter 1 ini menampilkan simbol bajak laut Red Hair guys, yaitu tengkorak yang kecakar kucing guys, beserta kapal mereka yang bernamanya Red Force. Kita lihat, kalau kita perhatiin gambarnya kapalnya Seng di chapter 1 ini kayaknya agak beda ya sama gambar kapalnya Seng yang sekarang, yang tahun 2024 guys. Kalau kapal Seng yang sekarang itu dia guys ya, yang tahun 2024 itu dia punya leher naga yang melengkung gitu guys, kayak perosotannya TK, kayak perosotan buat anak TK guys. Sedangkan kapal Seng yang di chapter 1 ini guys, itu lebih panjang, lebih lurus lehernya.
leher naganya, kayak perosotan kolam renang guys. Selain itu di halaman 4 juga menggambarkan kondisi desa Fusa guys ya. Kondisi desa Fusa ini udah punya kincir angin guys, kayak negeri Belanda ya kincir anginnya ini. Jadi kincir angin ini bukan kincir angin pembangkit listrik ya guys ya. Ini adalah kincir angin yang fungsinya itu untuk mengendalikan air, untuk nyedot air gitu. Jadi mungkin air laut, air sungai itu disedot pakai kincir ini, terus airnya itu dialihkan, disalurkan ke bendungan untuk irigasi gitu guys. Jadi ini mirip-mirip negara Belanda ya guys ya. Selain itu ini juga ada gambar peternakan sapi guys ya. Desa Fusa itu kan desa yang di pinggir laut ya, karena dia punya pelabuhan kan. Tapi dia juga ternyata punya peternakan sapi guys, peternakan sapi di pinggir laut ya. Ini jangan-jangan sapinya juga makan rumput laut nih guys. Jadi sini kayaknya fix desa Fusa itu terinspirasi dari negara Belanda deh ya. Halaman 5 dari chapter 1 One Piece ini adalah awal dari cerita One Piece ya guys ya. Jadi ceritanya ini langsung dibuka dengan adegan berdarah guys. Ya, kita lihat sendiri ini ada gambar Luffy sedang menusuk wajahnya sendiri guys. Ini adegan yang ikonik sih menurut gue ya. Karena saat gambar ini dibuat ya, zaman dulu tahun 90-an mungkin yang dibuatnya. Kayaknya belum ada cerita lain ya yang openingnya si tokoh utamanya itu menumpahkan darahnya sendiri guys. Kalau sekarang mungkin udah banyak adegan kayak gini di manga-manga lain ya. Di halaman ini juga pertama kalinya Shanks ditampilkan dalam cerita guys. Cuma gambarnya itu nggak diliatin mukanya, Shanks cuma diliatin dari jauh dan cuma punggungnya doang yang kelihatan nih guys nih. Kenapa gua tahu dia Shanks? Karena dia pakai topi jerami nih guys nih, kalian lihat ya. Dan sekarang kita langsung lanjut ke halaman ke-6 ya guys ya. Ini dia. Di halaman ke-6 ini adalah halaman dimana pertama kalinya wajah Shanks ditampilkan di dalam cerita guys ya. Ternyata Shanks itu wajahnya mengerikan ya guys. Coba kita zoom ya. Nih wajahnya Shanks guys. Tuh. Jadi Shanks ini wajahnya itu digambarkan memiliki gigi yang tajam seperti ikan piranha guys. Coba kalian lihat nih guys. Lihat giginya deh. Tuh tajam banget guys. Kayak ikan piranha. Gambar lainnya menampilkan krunya Shanks yang lagi party guys. Lagi pada mabok, yang minum sake, minum bir. Langsung aja kita lanjut ke halaman ke-7. Nah, ini adalah halaman yang menampilkan gambar Shanks full body ya. Dari si gambar ini kita bisa menyadari ya kalau gambar Shanks yang dulu yang di chapter 1 sama yang sekarang tahun 2024 tuh beda banget guys ya. Di chapter 1 ini Shanks itu memiliki dagu yang runcing ya. Kalau sekarang ya kita lihat gambarnya Shanks itu dagunya lebar banget guys. Kayak Deddy Corbuzier guys ya. Kalau di sini masih runcing banget gambarnya Shanks. Terus dia juga masih punya 2 tangan ya, masih utuh tangannya, belum kegigit biawak dan badannya itu kurus banget. Mungkin masih miskin kali dia ya. Badannya itu belum keker ya. Kalau sekarang kan Shanks udah keker banget badannya. Masih kurus dia. Masih susah makan kayaknya. Dan tentu saja ada gambar bekas cakar kucing di mukanya guys ya. Itu jadi ciri khas ya dari Shanks. Lanjut kita ke halaman ke-8 ya guys ya. Di halaman ke-8 ini menampilkan karakter krunya Shanks yang lagi party guys ya. Dari gambar kru Shanks ini yang gue tahu cuma 3 orang nih guys ya. Nih coba kita zoom nih gambarnya nih ya.
Nah, nama-nama yang gua kenal dari krunya Seng ini cuma ada si Honggo, Lucky Rock, sama Bong Pans. Kalau kalian gimana guys? Ada yang kalian kenal lagi nggak guys? Kalau gue cuma 3 yang gue tahu. Kita ke halaman 9 ya guys ya. Di halaman 9 ini menampilkan krunya Sengs ya, yang punya tato spade di alisnya nih. Atau kalau orang Indonesia bilang nih tato waru guys ya. Kayak kartu remi nih. Cuma gue nggak tahu siapa nama kru yang ini nih guys. Kayaknya di tahun 2004 dia udah nggak ditampilkan lagi deh sama Oda, kru yang matanya tatoan ini. Mungkin udah mati kali ya. Kalian tahu nggak siapa nama krunya ini guys? Dan di sini juga Sengs bilang ya, kalau ke Luffy gitu, kalau si Luffy mau jadi anggota bajak lautnya Sengs, Luffy harus menunggu 10 tahun lagi ya. Kayaknya sih ini cuma alasannya Sengs doang ya, biar Luffy gak ngerengek terus. Sekarang lanjut aja, kita masuk ke halaman yang ke-10 guys. Di halaman 10 chapter 1 ini guys, untuk pertama kalinya gambar Ben Beckman ditampilkan guys ya. Di sini si Ben Beckman ini ditampilkan sebagai sosok yang bijaksana ya dan berwibawa, nggak selengean kayak Sengs dan yang lainnya ya. Tapi guys, ada yang unik dari halaman 10 ini, yaitu di belakangnya Ben Beckman guys. Kalau kalian lihat itu, coba nih gue zoom ya. Di belakangnya Ben Beckman ini ada gambar poster buronan guys. Namanya tuh Mikio. Jadi ternyata zaman dulu itu udah ada buronan-buronan dari angkatan laut gitu ya. Angkatan laut udah bikin poster buronan nih. Buronan pertamanya yang ada di chapter 1 ini namanya Mikio ya. Itu nilai buronannya berapa tuh? 1T000 apa 1 triliun apa? Ada 1T gitu guys. Nah, namanya itu Mikio. Siapa itu Mikio? Kalian tahu nggak guys? Mikio ini siapanya si Pinocchio ya? Sekarang kita masuk ke halaman 11 ya guys ya. Di halaman 11 chapter 1 menampilkan gambar Makino, si Neng Gelis yang punya warkop guys, yang lagi bawa drum bir ya. Berat loh itu drum bir. Tapi si Makino yang cungkring ini bisa ngangkat drum itu. Apa drumnya kosong ya guys ya. Cungkring banget sih Makino ini guys ya. Kayak kurang makan ya. Tapi sepatunya gede banget ya. Sepatu sama kakinya nih kayak nggak imbang guys. Kakinya kecil banget, sepatunya gede banget loh. Begitu hak sepatunya tinggi juga tuh. Berapa lapis tuh hak sepatunya? 1, 2, 3, 4 lapis sepatu. Hak sepatunya si Makino. Bawa drum bir pakai sepatu tinggi. Nggak takut kepleset apa ya? Ini takut jatuh guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke halaman 12. Jadi halaman 12 ini ya, Sengs itu bilang kalau dia udah setahun bermarkas di desa Pusa guys ya. Ngapain aja bajak laut Sengs setahun di situ ya. Kalau menurut gue kayaknya Sengs ini kayak lagi ngumpet guys ya. Atau lagi menghindari sesuatu. Dia menghindari pelayaran gitu ya. Dia nggak mau berlayar selama setahun, diem aja di desa Pusa. Gue berpikir dia ini lagi ngumpet gitu karena nggak ada yang spesial dari desa Pusa ini guys ya. Nggak ada yang bisa dirampas dari desa Pusa itu. Jadi ngapain coba Sengs sampai setahun di situ? Kalau kata kalian gimana? Oke, kita lanjut ke halaman 13 guys ya. Di halaman 13 chapter 1 ini guys, sebenarnya itu ada adegan yang penting banget guys ya. Yaitu untuk pertama kalinya Luffy makan buah gomu-gomu guys. Nih kalian lihat nih. Tapi adegan ini nggak jadi gambar utama di halaman ini guys. Bahkan bukan cerita utama juga gitu. Adegan ini nih cuma jadi gambar kecil di pojok kanan bawah guys. Kayaknya emang Oda nih sering ngelawak ya pada momen-momen penting ya. Di awal-awal cerita One Piece tuh. Yang jadi cerita utamanya malah datangnya tokoh antagonis berdagu runcing ya.
Coba kalian lihat deh. Saking runcingnya, kayaknya tuh dagu bisa jadi tombak buat tangkap ikan, guys. Aduh, kaki gue kesemutan, guys. Kenapa bisa runcing gitu ya dagunya ya? Apa dagunya diasah pakai gerinda? Oke guys, sekarang kita lanjut ke halaman 14 ya guys ya. Identitas si dagu runcing itu dijelaskan ya di halaman 14 chapter 1 ini. Si dagu runcing itu ternyata bernama Higuma ya. Dan si Higuma ini bukan cuma dagunya yang aneh ya. Ternyata matanya juga aneh ya. Dia punya mata sipit sebelah guys. Coba kalian lihat gambar wajahnya Higuma nih. Apa karena dia sering ngintip kali ya? Jadi sipit sebelah itu matanya. Sekarang kita lanjut aja ke halaman 15 ya guys ya. Di halaman 15 chapter 1 ini si Luffy masih makan buah gumu-gumu ya guys ya. Lagi enjoy banget deh kayaknya makan buah gumu-gumu nih. Tapi tiba-tiba aja si Higuma ini ngeplak kepalanya Shanks pakai botol ya guys ya. Dari gambarnya ini kayaknya Shanks waktu itu belum jadi Yonko deh kayaknya. Dan belum jadi bajak laut yang terkenal juga ya. Karena kalau Shanks ini terkenal atau udah jadi Yonko ya, nggak mungkin si Higuma berani ngeplak kepalanya Shanks ya. Apa karena si Higuma ini tinggal di gunung ya? Dia kan bandit gunung ya. Jadi dia tuh kayak minim informasi gitu. Kayak terisolir. Gimana menurut kalian? Sekarang kita lanjut ke halaman 16 ya guys ya. Ini dia. Kita review halaman 16 chapter 1 ya. Si Higumanya ini malah flexing dia. Dia Higuma pamer nilai buronan di depan Shanks. Nilai buronannya itu senilai 8 juta ya elah. Buronan 8 juta aja dipamerin. Duit 8 juta itu guys ya. Kalau asal kalian tahu, itu cuma gaji bulanan karyawan kontrak di pabrik Cikarang. Ngapain dipamerin? Lanjut kita ke halaman 17 guys ya. Ini di halaman 17 chapter 1 guys. Si Higuma ini nyerang Shanks pakai pedang ya, tapi si Shanks ini nggak ngebales sama sekali guys. Tapi malah refleks megangin topi jeraminya. Kayak ketakutan gitu ya kalau topi jeraminya sampai rusak. Kayaknya ini emang udah clue sih dari Oda ya. Kalau topi jerami ini emang spesial gitu. Kehadirannya di cerita One Piece ini. Apakah topi jerami ini ada hodamnya guys? Soalnya kalau enggak ngapain sampai dijaga banget ya sama si Shanks ini. Sekarang kita lanjut ke halaman 18 ya guys ya. Di halaman 18 chapter 1 ini Shanks dan krunya malah ketawa-ketawa ya habis kena bully sama si Higuma ya. Kelihatan banget sih kalau Shanks dan krunya itu menghindari keributan ya guys ya. Tapi kenapa ya? Sebenarnya Shanks sih bisa aja bales ya, tapi dia emang sengaja nggak mau cari ribut kayaknya. Apa Shanks nggak mau kalau sampai keributannya itu bikin pemerintah atau media bakalan tahu kalau dia lagi ngumpet di desa Fusa. Jadi dia tuh nggak mau ketahuan kalau dia lagi ngumpet di desa Fusa gitu. Gimana menurut kalian guys? Langsung aja guys, kita lanjut ke halaman 19 ya guys ya. Nah, ini. Luffy kecil adalah satu-satunya bocil yang pernah marahin Yonko ya guys ya. Di halaman 19 chapter 1 ini, Luffy marahin Shanks yang gak ngebales serangannya para bandit gunung ya. Bukannya nyerang balik para bandit gunung ya, Shanks dan krunya malah ketawa-ketawa kayak abis nonton debat capres ya guys ya. Aneh banget ini. Sekarang kita lanjut aja ke halaman 20 guys ya. Lihat guys ya gambarnya guys ya. Dari gambarnya ini kita bisa tahu ya kalau Luffy bikin heboh satu warkop guys. Di halaman 20 chapter 1 ini guys, tangan Luffy yang ditarik sama Shanks itu tiba-tiba jadi panjang guys. Luffy resmi jadi manusia karet di halaman 20 ini guys. Yang artinya Luffy nggak pernah bisa tepat waktu lagi seumur hidupnya guys. Karena dia bakal ngaret terus. Di sini Luffy ngaku kalau dia makan buah gomu-gomu sebagai makanan penutup. Terus dia bilang rasanya nggak enak. Nggak enak tapi dimakan sampai habis. Itu lapar apa doyan?
Langsung kita masuk ke halaman 21 guys ya. Nah, di halaman 21 ini ya, Shanks marah-marahin Luffy ya, karena Luffy makan buah gomu-gomu. Dan di sini Shanks nih ngejelasin ya, kalau setelah makan buah iblis gomu-gomu ini, Luffy bakalan jadi karet dan nggak bisa berenang selamanya. Padahal kan kalau karet ban dalam kan bisa ngambang di air ya. Mulutnya Luffy jadi melar gitu guys karena mendengar penjelasannya Shanks. Ini sebenarnya kalau di manga-manga lain sumber kekuatan tokoh utama itu bakal dijelaskan lebih detail gitu guys, dengan cara-cara yang lebih misteri gitu, yang bikin penasaran orang yang baca. Tapi sini penjelasannya terlalu simpel ya tentang buah iblis ini. Harusnya bisa dijelasin lebih detail lagi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman ke-22 guys ya. Ya, di halaman 22 ini si Luffy lagi pergi ke toko ikan guys. Nama toko ikan ini Uo ya. Dan si Luffy ini mamerin mukanya yang bisa melar gitu ya di hadapan warga ya. Dan di sini reaksi warga desa Fusa itu biasa aja ya ngeliat Luffy jadi manusia karet. Ini kayaknya para warga desa Fusa ini masih nggak ngerti deh soal kekuatan buah setan ya, buah iblis gini. Kayaknya saat itu ya informasi soal buah iblis itu belum tersebar gitu. Atau karena desa Fusa yang terisolir ya, jadi ketinggalan informasi. Menurut kalian gimana guys? Kita langsung masuk ke halaman 23 aja guys ya. Nah, akhirnya guys, sekarang kita bisa tahu nama cafe yang jadi tempat base campnya bajak laut Shanks ya guys ya. Nama tempatnya itu adalah Partis Bar ya. Nih lihat gambarnya nih, gue zoom nih. Namanya sih party ya, tapi isinya cuma bocil yang lagi minum es teh manis guys. Udah gitu kursinya, coba kalian lihat kursinya nih. Kursi Partis Bar ini adalah kursi ijo yang buat kondangan guys. Ini masa bar kursinya kursi kondangan. Kita langsung masuk ke halaman 24 guys ya. Di halaman 24 ini guys, akhirnya si Gagu Lancip Higuma ini datang lagi ya. Dia datang buat minta sake lagi guys. Dan ternyata kalau kalian lihat gambar yang ini guys, ada anak buahnya si Higuma yang dagunya lebih lancip dari si Higuma guys. Jadi penasaran gue, dia dagu bisa lancip kayak gitu diapain ya? Apakah si Higuma ini berasal dari suku atau ras dagu lancip guys? Apakah Oda akan menjelaskan misteri ini? Sekarang kita lanjut ke halaman 25 guys ya. Ini gambarnya kita lihat di halaman 25 ini guys. Makino tiba-tiba aja nyamperin si kepala desa guys ya. Tapi yang unik guys dari gambar ini, coba kalian lihat baik-baik ya. Di halaman 25 ini, si kepala desa ini lagi asik ngopi sendirian guys. Ganggu banget Makino ini ya. Lu bayangin deh, ada aki-aki lagi ngopi sendirian ya. Ini antara si aki-aki ini introvert atau dia lagi ngegalau tentang kerasnya kehidupan guys. Di halaman 25 chapter 1 ini dijelasin ternyata Luffy itu diculik ya sama si bandit gunung. Makanya Makino nyamperin si kepala desa. Sekarang kita lanjut ke halaman 26 guys ya. Di halaman 26 chapter 1 ini Luffy lagi berduel dengan si Higuma, pentolan bandit gunung ya. Di sini Luffy udah jadi manusia karet, tapi anehnya giginya Luffy kok patah satu ya. Kalau giginya terbuat dari karet kan seharusnya karet nggak bisa patah ya. Apa giginya ini gigi netral? Langsung aja kita masuk ke halaman 27 ya guys ya. Nah ini dia gambarnya guys. Di gambar ini kita bisa ngeliat Luffy mencoba menghajar Higuma pakai kayu ya. Tapi ya akhirnya kalah juga si Luffy.
Di halaman 27 chapter 1 ini Higuma mengalahkan Luffy dengan sekali injak ya. Emang bukan tandingannya sih Luffy. Langsung aja kita ke halaman 28. Di halaman 28 chapter 1 ini kepala desa mencoba bernegosiasi dengan Higuma. Dia bersedia membayar agar Luffy dibebaskan. Pertanyaannya, kepala desa ini mau bayar pakai duit siapa? Pakai duit pribadinya atau pakai uang kas desa? Fix, Luffy si bocil beban. Tapi gambar ini menunjukkan ya kalau kepala desa ini menganggap Luffy itu penting banget ya. Karena kalau enggak ngapain dia sampai sujud-sujud mau nembus Luffy gitu. Apa kepala desanya ini udah tahu ya kalau Luffy itu cucunya Garp dan anaknya Dragon? Karena kalau Luffy itu cuma bocil biasa, ya pasti nggak bakal sampai segitunya lah. Ngapain juga repot-repot nyelamatin bocil. Oke guys, sekarang kita masuk ke halaman 29. Dari halaman 29 ini kayak gue ketahu deh, kenapa si Higuma dagunya bisa runcing. Higuma lagi ngelus-ngelus dagunya. Sampai sini nih, udah ada 3 gambar Higuma lagi ngelus-ngelus dagunya. Kayaknya ini deh yang bikin dagunya jadi runcing kayak tombak ya. Jadi dilus-lus gitu dagu bisa runcing ya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 30. Nah, ini dia gambarnya. Di halaman 30 ini ya, saat Luffy akan dieksekusi oleh Higuma, Shanks pun datang ya. Tapi bukannya nolongin Luffy, Shanks malah ngerosting Luffy guys. Tapi yang unik dari halaman 30 chapter 1 ini adalah giginya Luffy yang tadi bolong itu sekarang udah ada lagi guys, udah lengkap lagi. Apa gigi manusia karet bisa beregenerasi dengan cepat gitu ya? Oke, kita lanjut ke halaman 31 ya. Dan di halaman 31 ini, anak buahnya Higuma nodong kepalanya Shanks pakai pistol ya guys ya. Tapi tanpa basa-basi, si Lucky Rocks langsung nembak kepala anak buahnya si Higuma ya. Dan dia nembak sambil makan ya. Bisa ya, lagi situasi mau perang kayak gini dia makan. Udah gitu nggak habis-habis lagi makan dagingnya. Apa si Lucky Rock ini juragan daging ya? Kayak dia tuh kemana-mana selalu makan daging gitu. Oke, lanjut kita ke halaman 32 guys. Nah ini nih, ini di halaman 32 ya, langsung kena take down ya salah satu anak buahnya Higuma nih, ditembak sama Lucky Rock. Dan ini diperlihatkan gambar krunya Shanks ya. Nah, di sini ada Ben Beckman dan ternyata di chapter 1 itu Ben Beckman itu pakai senjata laras panjang guys. Dan si Yasop pakai pedang. Ini kebalik kalau kayaknya ya. Kalau di tahun 2024 ini si Yasop itu pakai tembakan laras panjang ya. Kan si Yasop itu penembak jitunya bajak laut red hair kan. Harusnya si Yasop nih yang pakai senjata laras panjang. Ini malah Yasop pakai pedang. Dan si Ben Beckman yang pakai tembakan laras panjang. Dan kalian lihat guys ya, di belakangnya Yasop nih ada kru yang mirip Sanji guys. Coba lihat tuh, ini mirip Sanji loh yang di belakang Yasop nih. Oke guys, kita langsung masuk ke halaman berapa nih? 33. Si Shanks ini udah mode siap tempur guys. Dia udah mau nyerang si Higuma ya. Dan ini sih, lu lihat Lucky Rock deh. Lucky Rock ini dia dari tadi ngegigit daging, tapi nggak kegigit-gigit dagingnya tuh. Apa dagingnya alot kali ya? Jangan-jangan itu bukan daging deh, tapi cilok kali ya, dari sagu jadi alot. Lanjut ke halaman 34. Nah, di halaman 34 ini, tapi yang unik dari kru bandit gunung ini guys, anak buahnya itu semuanya bajunya sama loh guys pakaiannya. Coba kalian lihat itu.
bajunya, celananya, sepatunya semua pakai sepatu pantopel yang runcing, yang lancip, kayak sepatunya jinnya Aladin, guys. Kayak sepatunya Aladin ini. Kayak mereka mewajibkan seragam deh, bandit Gunung Higuma ini ya, buat anak buahnya. Lanjut kita ke halaman 35, guys. Nah, lihat nih. Si Ben Beckman ini nyerang anak buahnya Higuma pakai rokok, guys ya, disundut jidatnya langsung, gila, udah kayak asbak ini. Oh, dan lihat, ternyata Higuma menjadikan tembakan laras panjangnya itu sebagai pentungan ya. Jadi gue kira mau ditembakin satu-satu gitu para bandit gunungnya, ternyata dipukul-pukul doang kayak ini. Tuh bak buk, gak ada gambarnya. Oke, kita lanjut ke halaman 36, guys ya. Nah, ini dia. Di halaman 36 nih. Oh. Jadi di halaman 36 ini semua anak buahnya Higuma udah dikalahin sama si Ben Beckman ya. Dipukulin pakai senjata laras panjang. Dan si Higuma ini langsung ketakutan ya. Melihat Ben Beckman bisa ngalahin anak buahnya sendirian. Dan ini kalau kita lihat lingkungannya, guys, lingkungan tempat desa Fusanya ini, setting background ini kayak rumah-rumah di Texas zaman koboi ya. Kalian lihat gambar partis barnya ini. Nah, desainnya itu mirip-mirip kalau kita nonton film koboi Amerika, guys. Jadi kayaknya desa Fusa ini dia terinspirasi dari negeri Belanda sama Texas yang ada di film koboi ya. Bentuk-bentuk rumahnya, terus pintunya nih, pintu barnya gitu-gitu. Ini Hollywood banget ya, koboi banget. Dan kita langsung aja ke halaman 37. Nah, ini si Higuma di halaman 3 ini dia mengeluarkan bom asap, guys. Gila, dia udah kayak ninja ya. Dia sebenarnya ninja apa bandit sih? Udah kayak Naruto deh. Pakai bom asap terus kabur ya. Tapi akhirnya, guys ya, si Rocky Rock ini berhasil menggigit dagingnya, guys. Kita lihat nih gambar dagingnya udah kegigit ya. Jadi Rocky Rock ini butuh sekitar 3 halaman ya untuk bisa menggigit daging. Alot banget tuh kayak daging yang dimakan tuh ya. Nah, di halaman 38 ini ternyata Luffy dibawa ke tengah laut ya sama si Higuma. Dan si Higuma ini langsung nendang Luffy ya, supaya nyebur ke laut. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara si Higuma bisa sampai tengah laut pakai perahu kecil gini, yang mana perahunya itu nggak ada layarnya dan nggak ada dayungnya, guys. Gimana cara dia nyampe tengah lautnya ya? Apa ditiup nih perahunya? Unik juga nih. Apa hanyut gitu aja terbawa ombak perahunya? Oke, kita langsung ke halaman 39 ya, guys ya. Nah, ini di halaman 39 ini bercerita tentang flashback ya, guys ya. Flashback apa yang membuat keributan antara Higuma sama si Luffy ya. Di sini dijelasin ternyata Luffy itu kesel sama Higuma karena Higuma udah menghina Shanks ya. Jadi si Luffy ini memang udah barbar dari kecil ya. Bocil gini berani ngomelin bandit loh. Oke, kita langsung aja ke halaman 40 ya, guys ya. Nah, ini dia. Nah, di halaman 40 ini si Luffy udah kecebur ya ke laut ya. Udah hampir tenggelam, tapi tiba-tiba muncul biawak laut, guys. Kalian lihat nih. Biawak lautnya langsung menggigit, menelan si Higuma ya. Jadi ini sebenarnya konyol sih. Jadi Higuma itu kan tokoh antagonis utama di chapter ini ya. Tapi Higuma matinya itu bukan karena dikalahkan sama Shanks atau sama Luffy, tapi malah dia mati dimakan biawak laut ya. Ini cara menghilangkan tokoh antagonis yang unik ya. Karena biasanya kalau tokoh antagonis itu ya kalah aja,
sama karakter utama gitu. Tapi ini malah ditelan monster ya. Lanjut ke halaman 41. Nah, kita lihat nih Luffy udah mau dimakan sama biawak laut, terus tiba-tiba Seng muncul nyelamatin Luffy. Tapi kalau kita lihat-lihat mulut biawak lautnya ini kayak hiu megalodon ya guys ya. Ini sebenarnya dia hewan apa ya, monster lautnya ini? Giginya tuh kayak hiu ya. Tapi lehernya itu panjang kayak ular ya. Tapi rahangnya itu runcing gitu, kayak biawak, kayak buaya. Buaya yang hidungnya runcing tuh ada kan, buaya yang mulutnya runcing. Nah, tapi gue lebih senang menyebutnya sebagai biawak laut guys ya, karena dia tuh nggak jelas nih gambarnya. Nggak jelas hewan apa dia itu. Oke, kita lanjut ke halaman 41 ya. Ini adalah halaman di mana si monster lautnya takut sama Seng cuma dengan diplototin ya. Kalau sekarang di tahun 2024 kita nih ngerti kalau ini namanya haki ya. Cuma dulu waktu gua kecil, waktu gua SD, ngelihat adegan ini di animenya di hari Minggu pagi, gua mikirnya Shanks itu punya kekuatan di mata guys. Jadi monster dipelototin takut gitu. Jadi gue mikirnya dia kekuatannya ada di matanya gitu. Tapi sekarang kita ngerti kalau ini adalah kekuatan haki guys ya. Di monsternya ini ketakutan karena hakinya si Seng ya. Jadi dari chapter 1 ini sebenarnya udah ada cerita tentang haki, tapi tidak diceritain ya. Tidak dituliskan kalau itu adalah haki. Langsung aja kita ke halaman berikutnya guys. Nah, inilah adegan yang amat sangat ikonik guys, di mana Shanks tangannya buntung digigit biawak laut yang tadi guys. Si Luffy-nya nangis-nangis doang. Emang Luffy ini di chapter 1 ini jadi beban banget ya. Coba kita bayangin, dengan tangan satu aja si Shanks itu udah kuat banget, apalagi kalau tangannya masih dua guys, bisa lebih kuat lagi. Jadi Shanks ini sebenarnya di nerf sama Luffy guys. Langsung kita ke halaman berikutnya guys, halaman 44 ya. Di sini Luffy nangis kejer ya, dan si Shanks masih santai. Dengan santai dia bilang, ya nggak apa-apa ya, ini cuma lengan doang kok, yang penting lu selamat gitu. Luffy adalah satu-satunya bocil yang bisa memberikan cacat permanen kepada Yonko guys. Musuh-musuhnya Shanks itu nggak ada yang bisa ngelukain Shanks gitu, tapi Luffy bisa bikin Shanks cacat permanen guys, hilang lengannya Shanks. Nah, ini halaman 45 guys ya. Di halaman 45 ini Shanks pamit ya sama Luffy, dia mau melanjutkan pelayarannya. Jadi ini sih halaman ini seperti mengonfirmasi pernyataan gue tadi guys. Jadi sebelumnya tuh gue bilang kalau Shanks itu sedang ngumpet ya di desa Fusa. Dan sekarang di halaman 45 dia memutuskan untuk pergi setelah terjadi keributan dengan bandit gunung. Jadi Shanks ini kayak sadar deh keributan sama bandit gunung ini bakalan tersorot oleh media dan orang-orang bakalan tahu kalau dia lagi ngumpet di desa Fusa. Makanya setelah keributan ini selesai, dia segera memutuskan untuk berlayar kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 46 guys. Di halaman 46 ini juga ada adegan ikonik ya, yang sering diulang-ulang di flashbacknya Luffy sampai tahun 2024. Yaitu adegan di mana Luffy berteriak bahwa dia akan menjadi Raja Bajak Laut, dan Shanks memberikan topi jeraminya ke si Luffy guys. Ini jadi adegan yang ikonik dan semua pencinta One Piece pasti tahu adegan ini guys ya. Dan di gambar ini lagi-lagi si Rocky Rock ya lagi makan daging yang belum bisa digigit ya. Ini daging kayak emang alot banget deh. Si Rocky Rock ini kemana-mana selalu makan daging, fix dia emang juragan daging kayaknya guys ya. Tapi guys, kalau kalian lihat di sini ada krunya Shanks yang mirip sama Luffy ya. Ini kru ini mirip sama Luffy loh. Tuh lihat mukanya tuh, rambutnya tuh. Yang paling jadi pertanyaan buat gue sebenarnya adalah kenapa Shanks sampai
sebegitunya buat nyelamatin Luffy, guys. Menurut gue ya, kayaknya Shanks ini tahu deh kalau Luffy itu anaknya Dragon dan cucunya Garp. Makanya Shanks mati-matian nyelamatin Luffy saat Luffy mau ditelan sama biawak laut, guys. Karena gini, kalau sampai Luffy itu mati dimakan monster laut, pasti beritanya bakalan nyampe ke Garp, bakalan nyampe ke Dragon, dan Shanks kayaknya takut kalau itu terjadi, guys. Mungkin Shanks bakalan diburu sama Garp atau sama Dragon kalau Luffy sampai mati. Jadi kayaknya itu alasan utama kenapa Shanks mati-matian nyelamatin Luffy, guys. Kalau menurut kalian gimana? Oke, kita lanjut ke halaman 47 ya, guys ya. Nah, tapi guys ya, ada yang aneh dari gambar di halaman 47 ini, guys. Di halaman 47 chapter 1 ini, guys, kita lihat simbol bajak lautnya Shanks. Tidak ada bekas cakar kucingnya, guys. Kayaknya Oda lupa ngasih bekas cakar kucing di tengkorak simbol bajak lautnya Shanks ini, guys. Ya tuh, tengkoraknya tuh polos, guys. Ternyata Oda bisa salah gambar juga ya. Kurang lengkap gambarnya. Lanjut ke halaman 48, guys. Ya, halaman 48 ini ada time skip ya. Langsung ke 10 tahun kemudian. Jeng. Lihat dan ini ada si Makino yang masih cungkring ya. Jadi selama 10 tahun tidak ada perubahan pada diri Makino ya. Dan untuk kepala desa ya, si kepala desa ini sudah ada perubahan ya. Selama 10 tahun jenggotnya sudah bertumbuh ya, guys ya. Lihat, si kepala desa sekarang sudah punya jenggot, karena sebelumnya di halaman 22 si kepala desa ini belum punya jenggot, guys. Sekarang lanjut kita ke halaman 49, guys ya. Nah, di halaman 49 ini Luffy bertemu kembali dengan biawak laut yang udah ngegigit Shanks 10 tahun yang lalu, guys ya. Tuh, lu lihat deh mukanya. Mukanya si biawak laut ini emang horor banget ya. Dia mirip sama buaya, emang buaya yang runcing itu namanya alligator ya kalau nggak salah ya. Nah, giginya tuh mirip banget sama hiu megalodon, guys. Di halaman 50 sama 51 itu isinya satu gambar yang sama, yaitu gambar Luffy mengeluarkan jurus Gomu Gomu pistol, guys ya. Ini ada dua halaman jadi satu ya, 50 dan 51. Luffy langsung nampol mukanya si biawak laut. Dia kayak ular dia, guys. Oh, udah ular laut kayaknya ya. Monster ular laut nih kalau dari gambarnya tuh. Lihat badannya meliuk-liuk gitu. Jadi dia bukan biawak, guys, tapi ular laut, guys ya. Dan di sini kita bisa lihat sendalnya Luffy itu ternyata hanya sendal jepit, guys. Gokil. Luffy berlayar ke laut tanpa jaket ya, dengan baju ketekan gitu, terus pakai sendal jepit. Gila, ini sih enggak banget ya. Nggak bawa mantel, nggak bawa apa, modal nekat doang dia mau berlayar ke laut. Dan dari gambar ini kita bisa tahu kalau topi jerami itu emang ada hodamnya, guys. Jadi halaman 50 ini kan topi jerami ini berarti udah 10 tahun, tapi jeraminya masih utuh, guys ya. Karena kalau di dunia nyata jerami itu kan makin hari makin kering ya, makin keropos. Tapi ini jerami yang jadi topinya Luffy itu sudah 10 tahun tapi masih utuh. Jadi fix topi jerami ini ada hodamnya, guys ya. Ini bukan topi sembarangan, guys. Lanjut kita ke halaman 52, guys ya. Di halaman 52 ini si monster ular lautnya udah kalah ya, sekali pukul. Nah, ternyata gigi monster lautnya patah satu, guys ya. Karena dipukul sama Luffy tadi nih. Oke, kita lanjut ke halaman 53, guys ya. Di halaman 53 ini adalah Luffy sedang merayakan kemenangannya setelah dia berhasil mengalahkan monster laut yang tadi, guys. Dan Luffy bilang kalau dia akan menjadi raja bajak laut. Jadi ini adalah secara resmi Luffy mendeklarasikan petualangannya, guys. Kalau dia akan menjadi raja bajak laut. Dan dia berlayar modal drum
sama buntelan apa ini guys, dia bawa bekal kayaknya nih, isinya buntelan gitu, dan ini ada drum. Buat apa coba drum itu? Dan halaman ini adalah halaman terakhir dari chapter 1 One Piece ya guys ya. Oke guys, segitulah review chapter 1 manga One Piece guys ya. Semoga kalian suka. Kalau kalian punya ide manga apa lagi yang bisa kita review, tulis aja di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Gue Edo pamit dan bye-bye.